Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus Masjid Besar Al-Hidayah, Bapak Haji Sofyan, Bapak apa lagi? Dan bapak-bapak lainnya ya. Ibu-ibu, adik-adik, rekan-rekan, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini sudah lewat setengah Sya'ban, yang berarti sebentar lagi kita lebaran. Ramadan, nggak langsung lebaran. Ya, Ramadan dulu ya. Ramadan, nisfu Sya'ban udah lewat. Ya, masalah bagaimana kemarin amalan-amalan di nisfu Sya'ban saya kira sudah selesai. Jadi al-khilafu fihi mawjud. Yang mau menghidupkan malam nisfu Sya'ban ya enggak apa-apa, yang enggak mau juga enggak apa-apa. Ada hadis-hadis yang memang nilai kualitasnya sahih, ada juga yang kualitasnya dhaif bahkan palsu. Lakuli hal, kalau sudah lewat setengah Sya'ban berarti kita bentar lagi masuk Ramadan insya Allah. Sekitar tanggal 2 berarti sekitar 12 hari lagi. Alangkah baiknya kita mengulang atau kembali mengaji apa-apa yang menjadi syarat, kemudian menjadi rukun, menjadi sunnah orang-orang yang berpuasa. Jangan nanti kita puasa tapi nggak taunya puasanya tidak sah. Baik, kitab yang akan kita pakai adalah kitab yang fenomenal di mazhab Syafi'i, namanya kitab Matan Ghayah wa Taqrib, fikih ringkas. Ustadz, kenapa tidak pakai yang detail, yang ringkas saja lupa? Qala al-musannif nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain, amin. Syarat wajib puasa. Jadi siapa saja yang wajib berpuasa kalau cukup 4 syarat. Apa yang pertama? Islam. Jadi orang yang murtad, orang yang tidak Islam tidak wajib puasa. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Ini hafal semua ayat ini. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum apal? Coba lanjutin. Ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridun, ternyata hafalnya sampai 183, enggak apa-apa. Amanu, yang punya iman, mau dia tipis, mau dia sedang, mau dia tebal, pokoknya yang punya iman wajib. Jadi yang tidak puasa mungkin nggak punya iman. Mungkin dia musafir, boleh juga. Mungkin dia sakit, boleh juga. Tapi kalau tidak safar, tidak sakit, kemudian apalagi orang Islam, wajib berpuasa. Cuman dari subuh sampai maghrib. Dari maghrib sampai subuh boleh lagi melakukan aktivitas-aktivitas, makan boleh, minum boleh, dan lain sebagainya. Kemudian setelah agamanya adalah agama Islam, orang tadi harus sudah sampai. Kita kenal dengan istilah baligh. Ada bapak-bapak yang belum baligh? Sudah ya?
Ya, yang belum balik nggak apa-apa nggak puasa. Anak saya masih umur 3 tahun itu nggak apa-apa nggak puasa. Ya. Tapi kalau yang sudah balik maka dia wajib untuk berpuasa. Tandanya perempuan itu balik ditandai dengan mimpi malaki. Kalau yang perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid. Sampai umur 15 tahun belum keluar haid, atau kalau laki-laki belum umur 15 tahun sampai umur 15 tahun kemudian tidak mimpi basah, maka umur 15 itu menandakan dirinya sudah balik. Jangan nanti udah umur 40, Ustaz saya ini belum pernah mimpi basah. Umur berapa Pak? 40. Sudah 15 ya, balik. Kemudian juga berakal. Dia tahu ini duit 100.000, ini duit 50.000, ini duit 20.000. Masih bisa membedakan antara emas dan minyak goreng, berarti masih ada akal. Kalau sudah tidak bisa lagi membedakan mana emas mana minyak goreng, berarti akalnya error. Gila. Rufi'al qalamu an salasin. Kenapa orang yang tidak berakal itu boleh meninggalkan puasa? Rufi'al qalam, pena diangkat. Orang tidur itu pena diangkat, tidak dicatat. Anak kecil tidak dicatat. Orang gila tidak dicatat. Makanya orang gila kalau matinya masuk surga. Gimana? Jadi tidak mesti. Masuk surga itu tidak mesti dengan cara gila. Dengan cara waras juga kan bisa masuknya. Baik, berakal. Kemudian al-qudrah. Al-qudrah itu mampu. Yang tidak mampu, misalkan hamil, ini kalau dia puasa nanti babynya berbahaya, boleh dia tinggalkan puasanya, tapi mesti diganti. Nah, ini kita lewat sampai setengah lewat. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu kalau sudah masuk Sya'ban diganti puasa-puasanya yang belum lunas itu. Ngapa gantinya ke bulan Sya'ban? Karena sebelum bulan Sya'ban Aisyah tidak berpuasa, mempersiapkan dirinya kalau Nabi membutuhkannya. Itu kenapa alasan istri itu kalau mau puasa harus izin sama suami. Tidak bisa tiba-tiba puasa terus tiba-tiba suaminya ada kendak, ada kebutuhan kepada perempuan tadi, istri tadi, maaf mas, saya puasa. Oh, tidak bisa. Tapi itu puasa sunnah. Kalau puasa wajib, ibu nggak perlu izin lagi. Puasa wajib nggak perlu. Pak, mama besok puasa ya, kata papanya. Memang papa nggak puasa, sama-sama puasa. Kalau puasanya sunnah, istri harus minta izin. Mampu. Orang yang dalam perjalanan, misalkan dia merasa tidak mampu, maka dia boleh meninggalkan puasanya tadi. Cuman mana yang disebut kategori musafir itu yang mana? Orang yang sudah berjalan, di tengah perjalanan ternyata sudah masuk puasa. Dalam artian apa? Dia berangkat jalannya sebelum sahur. Berangkatnya jam 2 balik, atau habis isya berangkat, jauh misalkan, kemana misalkan, ke Mandalika misalkan. Jauh dia jalan. Sampai sana hujan, akhirnya manggil pawang, tetap hujan. Akhirnya orang luar negeri ketawa nengok kelakuannya. Ada juga yang mempraktekannya, lucu ternyata di Indonesia ya. Hujannya pacak dipindah. Nabi pernah, tapi Nabi pakai doa.
karena waktu itu hujan deras nggak berhenti sama nanti doa, ya Allah hujannya pindahin. Kalau sekarang nggak tahu, entah pakai doa, entah pakai apa, sudah tahu. Safar dia sulit dia melaksanakan puasa tadi, maka boleh tidak berpuasa, tapi dengan catatan tetap harus diganti. Itu. Jadi kalau kita sakit iddah, safar iddah, hamil iddah, nyusui iddah, Islam iyo, balik iyo, berakal iyo, dan mesti berpuasa. Kemudian apa saja yang menjadi rukun? Rukun itu apa? Rukun adalah bagian dari amal yang tidak boleh terlepas. Kalau tadi syarat, hilang satu syarat, maka tidak boleh berpuasa atau boleh meninggalkan puasa. Sekarang rukun. Rukun itu artinya harus kita laksanakan. Yang kalau kita tinggalkan berarti puasanya tidak sah. Rukun. Ada syarat, ada rukun. Semua-muanya harus terpenuhi. Sama misalkan kemarin di Al-Mumtahanah ayat ke-10, salah satu syarat dan rukun pernikahan, syarat nikah itu mempelai laki-laki sama mempelai perempuannya harus sama-sama Islam. Berarti kalau misalkan perempuannya muslimah tapi laki-lakinya tidak Islam, maka pernikahannya tidak sah. Apa ayatnya itu? La hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun. Surat ke-60 ayat ke-10. Berarti kalau nikah silang, nikah beda agama, pernikahannya sedari awal tidak sah. Karena syarat sama rukunnya ada yang tidak. Nah, sekarang apa saja rukun-rukun puasa? Yang pertama, niat. Wa niyatu mahalluhal qalb. Wa talaffuz bihi sunnah. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Tapi kalau mau dilafazkan boleh atau tidak? Boleh, bahkan sunnah bagi mereka yang mempunyai keraguan. Bagaimana kalau beda antara yang di dalam hati dengan yang diucap? Mana yang dinilai? Yang dinilai adalah yang ada di dalam hati. Contoh, dalam hati niat sholat subuh, ternyata yang terucap sholat qobliyah subuh. Nah, mana yang dinilai? Yang di dalam hati. Dalam hati niat sholat zuhur, ternyata pas mengucap terucap sholat asar, sholli fardul asri, padahal dalam hatinya fardhu zuhri, tapi pas keluar di mulut fardul asri. Maka yang dinilai tetap yang ada di dalam hati. Dalam hati niat puasa Ramadan, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan. Dalam hati niat puasa Ramadan, ternyata waktu terucap niat puasa Arafah atau puasa Asyura atau puasa lainnya selain puasa Ramadan, maka yang tetap dinilai adalah yang di dalam hati. Kenapa niat itu selalu menjadi rukun dalam setiap ibadah? Rukun. Mau sholat wajib nggak niat? Wajib. Mau zakat wajib nggak niat? Wajib. Mau haji wajib nggak niat? Wajib. Mau puasa wajib nggak niat? Wajib. Ngapa niat itu selalu menjadi wajib, selalu menjadi rukun? Untuk membedakan antara satu puasa dengan puasa lainnya. Puasa itu ada berapa? Banyak toh. Ada puasa Arafah, ada puasa Asyura, ada puasa Senin Kemis, ada puasa bayar hutang, ada puasa nazar, ada puasa kafarah, ada puasa Ramadan, macam-macam. Nah, untuk membedakan satu puasa dengan puasa lainnya, maka dibutuhkan yang namanya niat.
Kapan kita niat puasa? Kapan? Dimulai dari azan maghrib, berakhir ketika azan subuh. Itu durasinya. Kalau dilafazkan sebelum jam 12, maka masih bisa dia berniat shauma godin, puasa esok hari. Tapi kalau niatnya pas sahur, puasa esok hari atau puasa hari ini? Esok hari. Puasa hari ini. Kalau niatnya baru niat pas sahur, gimana kita niat puasanya? Nawaitu shauma godin. Shauma godin artinya puasa besok. Berarti hari ini nggak puasa dia. Nah, kalau mau pakai nawaitu shauma godin, niatnya bukan pas makan sahur, tapi niatnya sebelum jam 12, sebelum tidur. Bisa nawaitu shauma godin, saya puasa besok hari. Saya tidurnya jam 3 puasa, ya nggak bisa. Saya niat puasa hari ini. Nawaitu shauma hadzal yaum an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhis. Sanati apa sanatan? Wes sakarep. Sanati musanata, penting niatnya puasa tahun ini selesai. Ya, memang ada kajiannya, itu memang ada, tapi al-ibrah yang dinilai itu adalah apa yang ada di dalam hati tadi. Jadi nak sanata, yang penting niat di dalam hatinya, saya niat puasa Ramadan tahun ini. Dalam mazhab kita Syafi'i, niat itu setiap kali hendak berpuasa. Jadi kalau puasanya 30 hari, niatnya juga 30 kali. Jadi setiap malam harus niat. Makanya kalau di kita, termasuk di masjid kita ini, dari tahun ke tahun, dan jangan dirubah-rubah. Itu kalau sudah selesai tarawih, maka imamnya baca apa? Baca niat. Waitu shauma godin. Cuma tetap, karena masalah niat ini tempatnya di dalam hati. Jadi waktu mulut kita ucap nawaitu, hatinya ikut hadir di situ. Harus berniat juga. Jangan mulut ucap nawaitu tapi hatinya tidak nawaitu. Sah tidak puasanya? Tidak sah. Dan orang yang tidak berniat di malam hari, kemudian waktu sahur enggak juga bangun jam 7, dia harus tetap menahan lapar dan haus, harus tetap menahan hawa nafsu, tapi puasanya tidak sah. Nah, maka kita harus melakukan yang namanya niat. Kemudian apalagi fardu puasa yang kedua, al-imsak anil akli wasyurbi. Yang namanya puasa itu menahan. Kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak berkecukupannya untuk makan sehari-harinya susah. Apa masih ada Pak Ustaz orang yang makan sehari-harinya susah? Masih. Maka salah satu hikmah kita diperintah puasa biar merasakan seperti yang orang-orang fakir dan orang-orang miskin rasakan, menahan lapar, menahan haus. Jadi dalam artian apa? Kalau lagi puasa nggak boleh makan,
Tidak boleh minum kecuali lupa. Karena dalam hadis disebutkan siapa yang puasa kemudian dia lupa makan, lupa minum, maka saat itu dia sedang diberi makan dan diberi minum oleh Allah, puasanya tidak batal karena makan dan minumnya tadi karena lupa. Lupanya lupa beneran, bukan lupa ica-ica atau lupa dibuat-buat. Maka alangkah beruntung dan bahagianya siapa yang lupa kemudian makan, kemudian sempat minum, sempat pula ngopi, udah ingat-ingat. Pokok pula sebatang. Selesai kopi sudah habis baru dia teringat, astagfirullah, puasa. Maka puasanya tidak batal. Yang repot itu kalau dia baru sempat makan nasi padang, Minum. pedas puluh, di tengah-tengah teringat, astagfirullah, puasa tapi pedas. Ini minumnya gimana? Gak boleh, batal. Jadi gimana? Ya sudah, tahan. Salah siapa kok di tengah-tengah makan kemudian ingat? Makanya lupanya kalau bisa disetting itu gimana caranya ingatnya setelah minum. Nggak bisa. Nggak bisa, lupa itu rezeki. Lupa itu rezeki. Termasuk di antaranya kata para ulama, salah satu yang membatalkan puasa itu apa? Jima. Jima itu senggama, hubungan suami istri. Karena salah satu rukun puasa niat menahan lapar dan menahan haus, menahan diri dari hubungan suami istri. Oh, berarti yang nggak boleh hubungan suami istri puasa. Kalau sama istri orang, apalagi? Sama istri sendiri aja nggak boleh, apalagi sama istri orang. Batal. Dan bukan hanya batal puasa, tapi dia mendapatkan konsekuensi, yaitu dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Membebaskan budak, budaknya udah nggak ada, puasa 2 bulan berturut-turut. Ternyata yang melakukan tadi orang yang sudah tua, payah. Jangan karena puasa 2 bulan, puasa sebulan lagi dadek, maka baru memberi makan 60 fakir miskin. Kebetulan yang melakukan tadi sudah tua, udah sanggup puasa 2 bulan, miskin dulu. Maka ditahan. Makanya kalau sebelum puasa itu yang menikah banyak betul. Ini setiap Sabtu sama Minggu, Sabtu sama Ahad kondangan, masya Allah. Banyak orang nikah. Kenapa? Bentar lagi puasa. Padahal sebenarnya pernikahan itu bisa menghemat biaya kalau resepsinya dilakukan pas bulan Ramadan. Boleh nggak nikah pas Ramadan? Boleh kan? Coba kalau resepsinya diadakan pas Ramadan, kan lumayan. Siang-siang gitu kan. Jadi orang yang kesalah orang lagi puasa. Ya, maka harus ditahan tadi. Itu fardu puasa. Niat, al-imsaku 'anil akli wasyurb, menahan lapar dan haus, wal jima, kemudian hubungan suami istri, wa ta'ammudul qaid. Dalam mazhab Syafi'i, ketika kita puasa harus menahan agar jangan sampai muntah. Karena muntah ini nanti membatalkan puasa. Kecuali muntahnya karena dia lagi masuk angin, misalkan naik asam lambung, muntah tidak sengaja, tidak apa-apa. Sama macam makan tapi lupa, muntah tidak sengaja, tidak apa-apa.
Yang nggak boleh itu sengaja muntah. Sama dengan tidak sengaja kemasukan air dalam kuping. Tidak sengaja lagi mandi tiba-tiba air masuk. Puasanya tidak batal. Yang batal itu sengaja kamu masukkan air lewat kuping, lewat hidung, sengaja batal. Lewat kuping, lewat hidung, apalagi lewat mulut. Ya, kalau lewat mata nggak sampai gitu kalau lewat mata. Walladzi yuftiru bihi shaim. Sekarang kita masuk kepada yang membatalkan puasa. Yang ditulis di sini 10, tapi bukan berarti hanya 10. Ada beberapa nanti yang tidak termasuk dan tidak ditulis dalam kitab ini. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama, sampainya suatu benda dengan sengaja ke dalam perut atau kepala. Jadi makanya kalau lagi puasa, apalagi sudah zawal itu maksudnya setelah zuhur, tidak usah dulu sikat gigi, tidak usah dulu kumur-kumur, tidak usah dulu istinsyak. Jadi wudhunya langsung muka, tangan dan seterusnya. Kumur-kumurnya jangan lupa Ustaz, lebih baik ditinggal. Itu kalau Ramadan. Tapi kalau kami kumur-kumur puasanya batal nggak? Tidak. Tapi kumur-kumurnya hukumnya berubah dari sunnah menjadi makruh. Berarti dalam artian apa? Lebih baik kumur-kumur atau lebih baik tidak? Tidak. Itu kalau bulan puasa. Jadi kumur-kumurnya ditinggal dulu. Ditinggalnya tapi pas sholat zuhur, sholat asar, wudhu sebelum maghrib. Nah sholat isya nanti nak kumur-kumur lagi tidak apa-apa. Sikat giginya ditinggal dulu, bersiwak ditinggal dulu. Tapi ditinggalnya kapan? Dari zuhur sampai maghrib ditinggal. Habis maghrib sikat gigi lagi. Jangan mentang ada hadis yang bunyinya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih dicintai oleh Allah. Akhirnya sepanjang bulan puasa tidak niat pernah disikat gigi. Yang kasihan siapa? Yang kasihan kawan kita samping yang sholat tarawih di samping kita. Jadi sikat gigi itu menjadi makruh, tapi batas makruhnya dari kapan? Dari zuhur sampai maghrib ketika puasa. Tidak usah kumur-kumur dulu, tidak usah istinsyak. Tapi kalaupun dikerjakan puasanya tidak batal. Kumur-kumur tidak membatalkan puasa. Nah, kalau kita tegak batal. kalau ketelan itu namanya modus. Kumur-kumur habis itu ditelan dia batal. Makanya lebih baik ditinggalkan. Yang kedua, yang membatalkan puasa adalah suntikan lewat dua jalan. Dua jalan di sini sabila ini, dua jalan keluarnya kotoran. Paham? Dua jalan keluarnya kotoran itu kalau keluar maka wudhu batal, baik berupa benda cair maupun benda padat maupun yang berbentuk gas. Wudhu batal. Lewat dua jalan tadi, sabila ini tadi, kalau puasa tidak boleh menyuntikkan sesuatu ke dalam dua lubang itu. Misalkan obat atau suntik, misalkan ada suntik vaksin, tapi kan nggak lewat situ suntik vaksinnya. Jadi suntik vaksin itu gimana menurut Ustaz? Ya, kalau suntiknya yang disuntik obat tidak apa-apa. Tapi kalau yang disuntik makanan maka tidak boleh. Lagi pula, yo ngapain lah? Masa orang lagi puasa nanti
nanti malah lemes, nanti malah pengen makan. Habis disuntik gitu kan biasanya pengen minum susu. Makanya yang belum vaksin ya, jadi misalkan ada orang panas gitu, itu panasnya kalau sudah tinggi 39,5 misalkan, itu demam yang tinggi. Kalau 40 kan dia step nanti. Itu biar panasnya reda, itu dimasukkan obat, disuntikkan obat semacam paracetamol, dia semacam peluru gitu. Masuk hikmat obat tadi dimasukin maaf lewat belakang. Maka kalau lagi puasa tidak boleh. Lagi pula kalau udah tahu demam kemudian puasa, tidak mampu dipecah, tidak mampu dibantah. Batal. Jangan gara puasa nanti kesehatan kita malah ya ini udah panas, demam segala macam, ya sudah, kan toh dibolehkan. Betul? Apa kata Allah tadi? Man kana minkum maridun, barang siapa yang sedang sakit, aw ala safarin, atau sedang safar, boleh tak puasa. Fa'iddatum min ayyamin ukhra, digenti. Itu di 184. Di 185 diulang lagi. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Dua kali itu. Cuman beda kana saja. Di 184 faman kana minkum maridun, depannya faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. 184. 185 wa, karena yang pucuk tadi pakai fa, yang di bawah pakai wa. Wa man kana maridun, enggak pakai minkum lagi. Aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Yang Allah inginkan adalah agar kita menjalankan syariat ini dengan mudah, tak nyusahkan. Lah tahu sakit masih dipaksa puasa, jadi boleh. Jadi memang syariat itu dinul yusr. Agama kita agama yang fleksibel. Tidak bisa sholat tegak duduk, tidak bisa duduk terletak, tidak bisa terletak pakai isyarat, tidak bisa pakai isyarat tenang, tenang. Ada yang nyolati tenang. Bang Imam, ya. Jadi yang sakit, walitukmilul iddah, agar kemudian disempurnakan bilangan itu, bilangan puasanya disempurnakan, yang genap puasanya. Jangan pengen puasa belakangan lebaran keluar. Nah, yang di Muhammadiyah udah keluar nih Ramadan tanggal 2 apa 3? 2 apa 3? Nah, 2 dah. Sudah keluar, hisabnya sudah keluar. Nah, yang kalau yang Nahdlatul Ulama belum, karena ru'yah itu nanti di penghujung bulan Sya'ban. Kejingok hilal, lanjut puasa besoknya. Tidak terjingok, diundur sehari. Pokok kadang ada perbedaan, tergantung ru'yahnya kejingokan apa tidak. Kalau bedanya cuma sehari, masuk akal. Yang tidak masuk akal itu kalau beda 3 hari. Misalkan ada kelompok yang lain puasanya Senin, dia baru mulai puasa hari Jumat, 4 hari. Nanti giliran lebaran dia belum duluan. Ini berarti tidak tukmilul iddah, tidak lengkap puasanya, tidak sempurna. Dan kita
Kalau misalkan puasanya belakangan, ya lebarannya belakangan. Jangan giliran puasa pengen belakangan, giliran lebaran pengen duluan. Ada lebaran 2 hari. Kalau insya Allah semoga nanti ketemu gitu. Cocok antara hisab dengan hilalnya. Kalau cocok berarti serentak se-Indonesia. Ya, kemudian yang membatalkan yang ketiga, muntah. Kemudian jima. Kemudian khurujul mani. Khurujul mani itu artinya keluarnya sperma. Kecuali tidak sengaja. Mimpi. Macam mana cara keluar sperma tidak sengaja? Mimpi. Lagi tidur, banyak ego tidur Pak. Habis subuh tidur, bangun-bangun sore, beli takjil. Insya Allah. Karena kebanyakan tidur waktu siang Ramadan, mimpi dia. Mimpi apa? Mimpi basah, bukan mimpi ngompol, bukan. Mimpi basah ini mimpi keluar air mani. Maaf. Batal puasanya? Tidak. Cuma nanti kalau mau sholat, mandi. Ya? Isya. Tak putus. Ya, nanti kita kita lanjut lagi. Ada sekitar 2 kali lagi lah mungkin. Ada 2 sekali atau 2 kali. Insyaallah kita bahas nanti, kita selesaikan sunnah-sunnah, nanti kita bahas i'tikaf juga. Oke, barakallah. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, kalau misalkan di majelis ini tidak sempat, boleh bertanya, kirim ke nomor WA saya.